Ya, jika kemarin Honda dibully karena progres pengembangannya yang lambat, kini Honda menjadi salah satu tim yang tercepat dalam uji coba motornya nih. Bahkan Honda tak menunggu awal musim ke Sepang, tapi sekarang, wah kok bisa? Padahal konsesinya baru saja dicabut. Dan juga ada CF Moto yang dengan uang banyaknya terang-terangan masuk dalam proses pembelian KTM. Tapi, apakah berhasil? Dan juga ada efek buruk Marc Marquez nih yang dibongkar. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. KTM, pabrikan pertama yang memperkenalkan mesin 850cc barunya dalam debut awal di Jerez pada bulan ini. Menyusul langkah tersebut, Honda akan menjadi pabrikan kedua yang melakukan uji coba pertama MotoGP 2027 dengan ban Pirelli, yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu 17 Desember ini. Pabrikan asal Jepang itu akan mengirimkan tim penguji dan pengembangannya ke Malaysia untuk menjalani tes selama 2 hari di sirkuit Sepang, yakni pada Rabu dan Kamis. Uji coba ini menandai pertama kalinya Honda menguji mesin 850cc yang dipersiapkan khusus untuk regulasi MotoGP 2027. Dalam pengujian tersebut, mantan pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami akan bertugas sebagai rider penguji utama dan berada langsung di balik stang motor prototipe terbaru tersebut. Sebagaimana diketahui, MotoGP akan memasuki era baru pada 2027 dengan perombakan regulasi teknis besar-besaran. Perubahan itu mencakup penurunan kapasitas mesin menjadi 850cc, pengurangan perangkat aerodinamika, serta penghapusan sistem pengatur ketinggian motor. Regulasi baru ini juga akan bertetapan dengan masuknya ban Pirelli sebagai pemasok ban tunggal MotoGP menggantikan Michelin. Meski saat ini Honda masih sepenuhnya berfokus pada pengembangan motor untuk musim 2026, dengan Alex Espargaro sebagai sosok utama pemimpin proyek, pabrikan berlogo sayap emas itu memutuskan untuk memulai program paralel. Program ini melibatkan perkembangan mesin 850cc baru yang dipasangkan pada motor dasar, sekaligus menggunakan ban Pirelli yang akan dipakai secara resmi pada 2027. Motorsport.com melaporkan bahwa motor yang digunakan dalam tes Sepang ini dasarnya adalah versi 2026. Namun motor tersebut telah dimodifikasi dengan menanggalkan perangkat pengatur ketinggian, menggunakan aerodinamika yang lebih sederhana, serta dibekali ban Pirelli. Untuk tahap awal, Nakagami akan memegang peran kunci dalam pengembangan motor 2027. Sementara itu, Espargaro tetap difokuskan pada proyek motor 2026. Rencananya, pada pertengahan musim 2026, ketika pengembang motor 2027 telah mencapai tahap yang lebih matang, Espargaro akan mengambil alih kepemimpinan proyek. Pirelli sendiri telah menawarkan dukungan penuh berupa ban dan staf teknis kepada pabrikan yang bersedia lebih awal menguji dan bekerja sama dalam pengembangan ban motor MotoGP terbaru. Hingga saat ini, undangan tersebut baru diterima oleh KTM dan Honda. Pabrikan lain diperkirakan akan menyusul mulai Februari dan seterusnya. Bahkan, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Motorsport, Pirelli berharap dapat menggelar 2 sesi pengujian khusus menggunakan motor spesifikasi 2027 dengan pembalap reguler selama 2026, masing-masing pada Juni dan September. Selain tim penguji MotoGP, skuad pabrikan Honda dari ajang Superbike juga dijadwalkan hadir di Sepang. Namun, mereka tidak diperkenankan menggunakan motor balap maupun menurunkan pembalap resmi, mengingat cedera yang dialami oleh pembalap penguji anyar sekaligus juara dunia Superbike 6 kali yaitu Jonathan Rea. Hampir dipastikan, pembalap asal Inggris Ryan Vickers akan turut ambil bagian dalam rangkaian tes tersebut. Berita kedua, di tengah dinamika finansial yang kerap mengguncang dunia motorsport, nama KTM kembali menjadi pusat perhatian. Namun kali ini, sorotan itu juga menyentuh CF Moto. Pabrikan asal Tiongkok tersebut disebut-sebut siap menggelontorkan dana besar demi mengamankan masa depan KTM MotoGP. Sebuah langkah ambisius yang menunjukkan keseriusan CF Moto dalam memperluas pengaruhnya di panggung balap tertinggi dunia. Bagi CF Moto, MotoGP bukan sekedar ajang balap, melainkan platform strategis untuk memperkuat citra global, mempercepat transfer teknologi, dan menegaskan posisi sebagai pemain utama di industri roda 2. Dengan KTM yang baru saja melewati periode utang dan restrukturisasi besar-besaran, peluang untuk masuk sebagai mitra strategis bahkan melalui akuisisi dinilai terbuka lebar.
Seiring melonjaknya biaya operasional MotoGP dan makin ketatnya persaingan, KTM memang mulai membuka pintu bagi investor eksternal. Namun, dari sudut pandang CF Moto, peluang tersebut tampak lebih besar dari sekedar investasi pasif. Dengan kekuatan finansial yang solid dan rekam jejak kolaborasi teknis bersama KTM di segmen motor produksi, CF Moto diyakini memiliki kapasitas untuk membawa stabilitas jangka panjang sekaligus dorongan ambisius bagi proyek MotoGP pabrikan asal Austria itu. Meski demikian, KTM mengambil sikap tegas. Alih-alih menerima tawaran modal besar dari CF Moto, KTM secara terbuka menegaskan bahwa mereka hanya bersedia melepas saham minoritas sekitar 30% kepada mitra keuangan, tanpa menyerahkan kendali operasional. CEO KTM Gottfried Numisser bahkan menetapkan garis batas yang jelas. Proyek MotoGP harus penuhnya berada di bawah kendali KTM. Rumor mengenai kemungkinan pengambilan alih oleh CF Moto pun segera dibantah. Bagi KTM, masuknya CF Moto sebagai pemilik atau pihak dominan dinilai berpotensi menggerus identitas merek dan kemandirian proyek balap mereka. Penolakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa KTM tidak ingin program MotoGP-nya berada di bawah pengaruh langsung pihak luar baik Jepang maupun Tiongkok. Dari perspektif CF Moto, keputusan ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Penolakan KTM menunjukkan bahwa meskipun mereka membutuhkan suntikan dana, kebanggaan dan kontrol strategis tetap menjadi prioritas utama. KTM ingin bangkit dan berkembang dengan caranya sendiri, bukan dengan menyerahkan kemudi pada investor yang berpotensi mengubah arah jangka panjang proyek balap mereka. Namun, upaya KTM mencari investor tetap dipandang sebagai langkah rasional. Tekanan finansial akibat krisis 2024-2025 meningkatkan biaya MotoGP, terutama menjelang era mesin 850cc pada 2027, serta dominasi pabrikan raksasa seperti Ducati, Honda, Yamaha yang memaksa KTM mencari pondasi keuangan yang lebih kuat. Dalam konteks ini, ketertarikan CF Moto mencerminkan betapa bernilainya proyek MotoGP KTM di mata industri global. Pada akhirnya, KTM memilih jalur yang lebih konservatif namun tegas, bertahan, menstabilkan, dan mengamankan masa depan MotoGP mereka tanpa kehilangan jati diri. Sementara itu, CF Moto, meski siap dengan dana besar dan ambisi global, harus menerima kenyataan bahwa pintu akuisisi tidak terbuka, setidaknya untuk saat ini. Berita ketiga, tim pabrikan Yamaha MotoGP resmi mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan proyek musim 2026 dalam sebuah acara spesial di Jakarta, Indonesia pada pertengahan Januari, tepat sebelum rangkaian uji coba pramusim dimulai. Pabrikan asal Jepang ini akan memasuki era baru yang penuh tantangan pada 2026. Seiring langkah besar menurunkan motor bermesin V4 untuk pertama kalinya di era modern MotoGP, proyek ambisius tersebut telah diumumkan sejak tahun lalu. Dan akhir pekan Grand Prix Valencia, Yamaha secara resmi mengonfirmasi menghentikan penggunaan mesin 4 silinder segaris yang telah menjadi identitas mereka selama bertahun-tahun. Musim 2026 dipandang sebagai periode krusial bagi masa depan Yamaha MotoGP. Performa motor baru dalam tes pramusim dan seri-seri awal akan menjadi faktor penentu untuk meyakinkan juara dunia 2021 Fabio Quartararo lebih kompetitif dibandingkan para pembalap lainnya dan menutup musim dengan posisi 10 besar klasemen akhir. Pembalap Prancis itu akan hadir bersama rekan timnya Alex Rins dalam acara Yamaha di Indonesia Motor Manufacturer Dealer Meeting pada 21 Januari di Jakarta, yang juga akan menjadi panggung perkenalan livery motor V4 Yamaha pertama kalinya. Setelah peluncuran tersebut, Yamaha diperkirakan langsung kembali ke lintasan pada akhir Januari untuk menjalani uji coba pramusim di Sepang, Malaysia. Menariknya, Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan yang akan memasuki musim 2026 dengan status peringkat D dalam tabel konsesi. Status ini memberikan mereka keleluasaan penuh untuk melakukan pengujian sepanjang tahun tanpa batas, serta bebas dari pembekuan pengembangan mesin. Sementara itu, tim satelit Yamaha, Pramac Racing, akan menjadi tim pertama yang membuka rangkaian peluncuran musim 2026. Mereka dijadwalkan menggelar acara di Siena, Italia pada 13 Januari. Sehari berselang, tim VR46 Ducati akan memperkenalkan corak warna barunya dalam sebuah acara di Roma pada 14 Januari. Aprilia kemudian melengkapi rangkaian awal peluncuran tim dengan acara pada 15 Januari di Milan. Dalam kesempatan tersebut, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan memperkenalkan livery RSGP 2026 di Studio Sky. Juara bertahan Ducati akan menggelar peluncuran resmi 2026 pada 19 Januari di Madonna di Campiglio, Italia. Acara ini akan menampilkan dua bintang besar mereka, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Hingga saat ini, satu-satunya tim lain yang telah mengonfirmasi tanggal peluncuran adalah Gresini Racing. Tim tersebut akan mengadakan acara 31 Januari di Kuala Lumpur. Sebagai penutup rangkaian awal musim, MotoGP juga akan menggelar acara peluncuran resmi pada 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6-7 Februari, tepat setelah sesi tes resmi pertama. Berita keempat, di dunia MotoGP yang syarat adrenalin dan tekanan ekstrim, hanya segelintir nama yang benar-benar mampu menjelma menjadi kekuatan alam.
Marc Marquez adalah salah satunya. Namun bagaimana rasanya harus berkompetisi bahkan berbagi garasi dengan sosok jenius yang sejak awal karirnya sudah tampak ditakdirkan untuk mendominasi. Mantan rekan timnya, Pol Espargaro memberikan gambaran jujur dan mendalam tentang bakat luar biasa Marc Marquez serta tantangan besar yang menyertainya. Memasuki era kebersamaan mereka di Repsol Honda, Espargaro mengakui bahwa dinamika awal tidak terlalu berjalan mulus. Beberapa balapan seperti di Qatar sempat diwarnai ketegangan. Namun, kondisi sulit justru memaksa mereka untuk bersatu. Ketika motor tidak kompetitif dan proyek tim berada dalam fase kritis, mereka harus saling mendukung demi menyelamatkan arah pengembangan. Dalam refleksinya, Espargaro juga menyinggung pendekatan Honda yang dinilai terlalu kaku. Dia menilai pabrikan Jepang tersebut terlalu lama bertahan pada metode lama yang telah diterapkan sejak awal era MotoGP modern. Pola pikir yang kurang fleksibel ini, menurutnya, berkontribusi langsung pada kesulitan di lintasan. Tanpa perangkat teknis yang memadai, para pembalap dipaksa mendorong motor hingga batas ekstrim, situasi yang kerap berujung pada kecelakaan dan cedera. Namun, aspek paling menarik dari kesaksian Espargaro justru terletak dari sisi psikologis. Marquez, menurutnya, memiliki kemampuan langka untuk beroperasi di batas kemampuan motor jauh sebelum pembalap lain mampu melakukannya. Hal ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi rekan timnya. Ketika seorang bergulat dengan keterbatasan motor, sementara Marc Marquez tampak kebal terhadap masalah yang sama, rasa frustasi dan keraguan diri menjadi sulit dihindari. Espargaro bahkan mengaitkan dinamika ini dengan tantangan yang kini dihadapi oleh Pecco Bagnaia. Dia menilai Bagnaia sedang dalam fase transisi, berusaha berkembang dan beradaptasi, tapi belum sepenuhnya mencapai titik optimal. Bayang-bayang Marc Marquez dengan standar ekstrim yang dia terapkan menjadi tekanan tambahan yang tidak ringan. Seiring MotoGP terus berevolusi, kesaksian Pol Espargaro membuka jendela langka ke dalam realitas bersaing dengan salah satu pembalap terhebat sepanjang sejarah. Selama Marc Marquez terus mendorong batas kemampuan manusia dan mesin, dunia balap akan terus menyaksikan dan bertanya-tanya seberapa jauh bakat luar biasa ini akan langkah.